Udah beberapa kali gue ceritakan, tapi bagian ini sepertinya belum bisa gue ceritakan. Tetapi sepertinya malam ini kayaknya udah enak lah untuk diceritakan. Siang itu barulah tidak satupun dari kita yang nggak menangis. Itu sepanjang jalan kiri kanan kita isinya jenazah. Jadi lautan sampah dan jenazah. Terus gue lewat lagi salah satu tumpukan jenazah. Yang pertama kali gue lihat itu laki-laki. Tetapi sekarang posisi dia tidak ada kepalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Ibnu Fitro Sidik dalam channel Timur Misteri. Di kesempatan kali ini, seperti video sebelumnya, gue sudah menghadirkan narasumber yang akan bercerita pengalaman misterinya untuk kita semua. Tapi sebelum itu, sekali lagi gue mau mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman semua yang udah mensubscribe serta mendukung channel Timur Misteri. Karena berkat dukungan dari teman-teman semua, kita bisa seperti ini dan kita bisa terus bersemangat lagi untuk memberikan video-video terbaik untuk teman-teman semua. Dan juga gue mendoakan untuk teman-teman semua, semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rizki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan kita. Dan juga untuk teman-teman yang nonton video ini yang belum subscribe, langsung aja subscribe, like, and comment, serta aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari video terbaru Timur Misteri. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita berkenalan sama narasumber yang ada di samping gue ini, Bang Arya. Assalamualaikum Bang Arya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih Bang Arya. Bang Arya sudah mau nih di kesibukannya mau membagi waktu buat Timur Misteri. Alhamdulillah. Saya mewakili Timur Misteri dari tim Timur Misteri mengucapkan penghargaan terbesar dari buat saya pribadi. Bang Arya mau cerita buat saya dan teman-teman semuanya. Bang Arya ini kesibukan sehari-hari sekarang apa nih Bang? Banyak ya, syuting di Trans 7 untuk Misteri Dunia, terus ya podcast yang ngedit sendiri gitu. Ya intinya alhamdulillah Allah berikan kesibukan yang bermanfaat lah. Amin amin. Untuk mengisi hidup kita ini. Semoga jadi barokah ya Bang Arya. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, Bang Arya ini juga punya channel YouTube Bang Arya. Iya. Mungkin teman-teman mau ngelongok channel YouTube-nya Bang Arya, bisa langsung aja apa nih Bang Arya? Arya Sena Cerita Pendakian. Arya Sena Cerita Pendakian. Langsung aja setelah nonton video ini, teman-teman longok channelnya Bang Arya, nanti linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Oke Bang Arya, di kesempatan hari ini Bang Arya mau berbagi cerita pengalaman di mana nih? Banyak cerita ya, tapi kayaknya hari ini hati gue condong untuk berlayar kembali ke salah satu provinsi yang paling barat di Indonesia, yaitu di Nanggro, Aceh Darussalam. Di mana di tempat ini gue pernah punya kenangan yang cukup dalam ya, cukup dalam dan gak akan mungkin terlupa. Ya udah beberapa kali gue ceritakan, tapi bagian ini sepertinya belum bisa gue ceritakan. Tetapi sepertinya malam ini kayaknya udah enak lah untuk diceritakan. Jadi kebanggaan terbesar juga buat saya nih Bang Arya. Tapi kita tahan dulu Bang Arya. Pasti teman-teman semua udah penasaran nih kelanjutan yang akan diceritakan sama Bang Arya ini. Sebelum jauh kita mendengarkan cerita dari Bang Arya, yang mana video ini sudah gue rangkum dalam segmen Kong Kumis, Kongko Kupas Misteri. Oke, buat teman-teman, sekali lagi gue berpesan, apapun yang nanti diceritakan sama Bang Arya, bukan bermaksud untuk memberikan hal yang negatif untuk teman-teman semua, melainkan menjadikan pelajaran untuk kita bersama. Dan juga untuk teman-teman yang mau diangkat ceritanya seperti Bang Arya ini, bisa DM di Instagram Timur Misteri atau juga di email timurmisteri.cr@gmail.com. Nanti linknya gue cantumin juga di kolom deskripsi. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat sobat-sobat Timur Misteri dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan gua kesempatan. Amin. Untuk bisa berbagi cerita dan pengalaman gua
di saat gue melakukan operasi SAR di Nanggro Aceh Darussalam. Mungkin buat teman-teman udah tahu ya, udah paham. Nggak asing lah sama peristiwa besar ya yang terjadi di Nanggro Aceh Darussalam pada tanggal 26 Desember 2004 atau tepatnya hari Minggu Maut. Di mana peristiwa ini cukup menggembarkan ya, karena terjadi sebuah bencana alam yang sangat dahsyat dan merenggut puluhan ribu bahkan ratusan ribu korban jiwa saudara-saudara kita yang tinggal di tanah Rencong. Sebuah peristiwa yang sangat memilukan dan sebuah peristiwa yang harus kita ambil hikmahnya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan kesulitan tanpa ada kemudahan ataupun tanpa ada hikmah di balik setiap peristiwa yang diturunkannya. Jadi peristiwa ini udah nggak asing ya. Nah, waktu itu pas kejadian posisi gue tuh lagi di Jakarta ya. Nonton berita, kita terkejut. Ternyata salah satu wilayah yang ada di negara kita tuh digoncang gempa yang sangat dahsyat. Itu kalau nggak salah 8,9 skala Richter. Iya. Yang terjadi pada jam 8 pagi dan tsunami-nya itu 8,25 kalau nggak salah. Dan itu gempanya aja udah buat kerusakan yang luar biasa. Setelah gempa disapu lagi dengan gelombang tsunami. Sempat ada kejadian ya, karena mungkin masyarakat atau saudara-saudara kita di sana waktu itu belum tahu yang namanya tsunami. Jadi ketika ada kejadian laut kering itu, justru mereka malah nyamperin pantai. Himbauan dari orang-orang yang paham malah tidak dihiraukan. Jadi ini salah satu yang mendorong cukup banyak korban juga di sana karena sebuah peristiwa langka yang dipahami oleh masyarakat. Oke, kembali lagi ke Jakarta, ke tempat gua. Itu karena saat itu kondisinya genting dan gua waktu itu juga nggak berpikir bisa berangkat ke Tanah Nanggro. Tetapi karena waktu itu gua udah mulai aktif ya dalam dunia istilahnya SAR. Ketika 2 hari pasca kejadian itu gue langsung dihubungi oleh salah seorang anggota dewan. Ya, kebetulan beliau ini dari Aceh. Ya. Gue nggak bisa sebut namanya. Jadi beliau hubungin gue diminta untuk mengumpulkan orang lah sebisa gue untuk jadi relawan. Untuk jadi tim SAR berangkat ke Aceh. Itu tanggal 28 Desember. Jadi 2 hari pasca kejadian. Begitu gue sampai lokasi itu di sana udah ada banyak orang lah, ada sekitar 10 orangan. Tapi yang berangkat akhirnya cuma 7 orang dari beliau. Datang ngobrol-ngobrol, ternyata temen gue 1 orang nggak dapet izin dari orang tuanya untuk ikut operasi SAR di Aceh. Jadi tinggal berdua, selebihnya tuh anak-anak dari mahasiswa ini nih, UBK kalau nggak salah ya. UBK sama YAI. Nah, terkumpullah itu sekitar 6 orang. 6 orang diberangkatkan dari rumahnya anggota dewan ini. Terus sama-sama kita ke Bandara Soekarno-Hatta. Nah, di Bandara Soekarno-Hatta ini kita nggak dipersulit lah, karena memang kita relawan. Jadi nggak pakai teknis macem-macem, masuk ke dalam, nunggu pesawat komersil, itu di boarding pass itu kita kira setengah jam. Gue pikir berangkatnya besok, gue jadi ketemu pagi-pagi, ternyata hari ini juga kita harus berangkat. Jadi dari rumah anggota dewan itu pulang, ngambil baju, balik lagi, terus kita langsung ke bandara. Itu sekitar setengah dua siang, kita udah terbang menuju ke Banda Aceh. Itu sempat ketahan di Bandara Badarudin, Palembang selama sekitar 2 jam. Karena lalu lintas atau trafik penerbangan ke Banda Aceh waktu itu padat. Sekitar 1 jam kita ketahan di Badarudin, terus kita terbang lagi menuju ke Banda Aceh. Nah, di awal perjalanan dari Jakarta ke Badarudin itu aman lah ya. Nah, dari Badarudin ke Belang Bintang, begitu kita udah masuk wilayah udara Aceh dan kita mau landing, ini ada peristiwa yang dahsyat. Ya, pesawat yang tadinya aman-aman aja, karena waktu itu Desember ya, angin hujan ya. Jadi ketika kita masuk wilayah udara Aceh, kita mau landing, itu kita masuk ke dalam kabut tebal, ya awan yang hitam tebal, itu kiri kanan kita petir.
jeger itu rame. Pesawat yang tadinya sepi itu rame. Langsung pada teriak, ya Allah, kita rombongan relawan ya Allah, mohon selamatkan gitu. Wah rame lah. Waktu itu gue daripada harus teriak-teriak kayak begitu ya, gue cuma ambil foto gue karena anak gue si Ari itu baru umur sekian bulan lah. Dia tanggal 4 Januari baru genap umur 1 tahun. Jadi daripada gue panik ya, gue ambil foto anak gue lihat foto anak gue bilang ya Allah, jika memang harus ajalku hari ini ya Allah, gue sambil nangis waktu itu. Hamba titip putra hamba ya Allah, hamba titip dalam pemeliharaan Engkau, juga selalu disayangi oleh Kanjeng Nabi. Gue sambil nangis terus gue selawatan tuh. Itu petir kiri kanan bro, pesawat sampai begini nih, set, set. Wah itu jantung rasanya ketinggalan di atas tuh. Setiap pesawat itu turun. Intinya gue diem, gue selawatan aja, gue terserah deh, hidup mati Allah yang ngatur kan. Gue pasrah sambil gue liatin anak gue, mungkin ini detik-detik terakhir gue bisa ngelihat putra gue tersayang, Tirta Ari Pratama. Itu gue tenang banget bawahnya. Selesai, alhamdulillah. Terus berkat Allah ya, kasih sayang Allah, akhirnya kita bisa selamat semua keluar dari zona badai tadi. Pesawat landing, begitu landing baru kita bisa ngobrol. Salah satu pramugari kan duduk di samping gua, itu sampai pucet banget mukanya dia. Terus gua tanya, Mbak, gimana tadi? Dia cuma bilang, alhamdulillah kita selamat. Hitungannya nggak selamat tadi. Alhamdulillah. Begitu sampai landing, gua salaman tuh sama pramugari tadi. Gue lupa namanya siapa. Kita turun, di bawah itu di bandara udah rame. Jadi bandara yang harusnya bersih, teratur, pada saat itu crowded habis. Di pagar-pagar bandara itu banyak banget orang pada nempel di pagar, wajahnya itu udah kuyuk. Sedih, gak jelas. Gue sampai bingung. Begitu angin bertiup, itu hawanya bau-bau laut kecampur sama bau amis. Entah amis apa ya. Pokoknya anginnya tuh amis. Amis banget. Gue diam. Kita jalan di landasan pacu sebentar kan. Itu gue liatin orang udah banyak banget pinggir-pinggir pagar bandara. Begitu masuk ke ruang tunggu bandara, waduh lebih crowded lagi. Itu orang lalu lalang masuk bandara udah nggak pakai acara pemeriksaan. Banyak banget orang, terutama warga lokal ya. Terutama saudara-saudara kita dari Nanggro Aceh Darussalam. Itu banyak, mukanya nggak jelas semua. Muka panik, bingung, takut, pokoknya campur aduk lah. Gue di situ sampai bingung, gue sama teman gue. Satu pesawat itu ada sekitar 30 orangan ya. Atau mungkin 50 orang lah. Karena ada dari berbagai elemen bergabung. Udah, kita ke ruang tunggu bandara, terus kita keluar. Terus komandan rombongan ngubungin orang kita yang ada di Banda Aceh. Itu kira-kira nunggu sejam lah. Akhirnya mobil 3/4 tuh, apa sih, Elep ya? Elep 3/4 datang. Nah itu gue lihat wajah-wajah saudara kita betul-betul kayak orang bingung, sedih. Pokoknya di situ udah mulai terasa lah hawanya tuh. Bagaimana situasi dan kondisi di lokasi kejadian gitu kan. Di bandara waktu itu terang benderang. Tetapi beda cerita ketika kita sudah meninggalkan bandara menuju base camp kita. Gua waktu itu belum tahu base camp kita di mana nggak tahu lah. Jadi keluar dari bandara itu udah nggak ada lampu blas. Gelap gulita. Gua ingat saat itu bulan masih agak terang. Jadi sepanjang perjalanan yang gua lihat itu cuman kayak genangan air, terus bangunan-bangunan, sisa bangunan rusak. Gue masih belum ngeh itu jenazah ada apa enggak. Yang jelas pasti banyak jenazah tapi nggak kelihatan. Begitu masuk, wah itu gimana ya waktu kejadiannya. Yang gue lihat kota Banda Aceh itu rata, ya di beberapa bagian itu benar-benar rata, nggak ada bangunan sama sekali. Ya di sementara begitu kita mau masuk ke Gubernuran, kita ke Pantai Perak nyebrang, terus kita ke kanan. Nanti kita ketemu sungai lagi, terus kita belok kiri, jalanannya agak sepi. Iya memang sepi, nggak ada manusia sama sekali karena memang baru ada kejadian besar ya. Itu paling 1-2 kali lewat kendaraan-kendaraan militer atau kendaraan relawan. Itu kota Banda Aceh betul-betul berubah jadi kota mati. Sepi. Nah di satu titik, gue ngeliat tuh tumpukan warna-warna orange. Gue tegesin.
Ternyata itu kantong jenazah dan itu ada ratusan di pinggir jalan. Gua diam. Terus gua coba kirimkan doa ya untuk saudara-saudara kita yang gugur pada saat kejadian. Gua termenung waktu itu ya, ini gimana kejadiannya ya, dahsyat banget ya. Udah nggak lama sampai kita ke jalan agak sepi, terus belok kiri. Masih sempat kelihatan sungai itu. Gue baru tahu nanti suatu saat nama sungai itu namanya Krung Aceh. Kita Krung itu sungai ya, jadi Sungai Aceh namanya. Balik belok ke kiri. Kira-kira jarak 10 menit itu gelap gulita. Sampailah kita ke sebuah ruko. Begitu turun, itu gonggongan anjing di mana-mana. Wow, guk 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 guk. Oh, itu nggak satu anjing. Entah ada berapa puluh anjing, itu sama nadanya dan itu nggak berhenti. Gemuruh gitu ya, gemuruh. Iya, itu anjing saut-sautan nggak berhenti. Waktu itu udah mulai merinding lah kita. Udah mulai nggak enak awalnya, cuman masih inilah karena kita belum pada kenal satu sama lainnya. Masih jaga image lah gitu. Oh, masih sok-sokan berani lah. Turun, masuk ke dalam ruko itu gelap gulita karena listrik hanya ada di bandara. Masuk ketemu berapa kakak, kalau nggak salah 3 atau 4 kakak. Ngobrol-ngobrol, setelah ngobrol saling kita bersilaturahmi, nah, kita naik ke atas. Di atas inilah kita cari lokasi karena ruko kan terbuka. Kita taruh barang-barang, selesai taruh barang-barang, gue masih penasaran. Gue turun ke bawah tuh ngobrol-ngobrol lagi. Namanya Bang Ayu. Assalamualaikum Bang Ayu. Kalau nonton video ini, salam nih dari awak Jawa nih. Ya dulu kita sama-sama di Aceh Bang Ayu. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita lagi. Amin. Jadi gue ngobrol sama Bang Ayu, ya Bang Ayu ceritalah bahwa beliau ini salah satu orang yang beruntung. Karena di saat tergulung gelombang tsunami, beliau bisa naik ke permukaan, terus berpegangan pada kayu dan bisa selamat. Cerita, adalah mungkin saat itu udah sekitar jam 11 malam karena kita habis perjalanan jauh. Jadi waktu itu naik pesawat gue jam setengah 2 dari Bandara Soekarno-Hatta masuk ke Aceh itu jam 9 malam. Karena kita cukup lama ketahan di Bandara Badarudin. Karena capek gue istirahat. Gue pikir begitu naik ke atas itu udah pada tidur semua. Ya emang kelihatannya kayak orang tidur kan. Ya udah. Itu gue susah banget tidur, bro. Lah emang sekarang mah enak ya cerita ya. Lah waktu di sana itu hawanya menggantung sunyi ya, tambah lagi seorang anjing guguk, wah nggak berhenti. Itu gua gimana ya, rasanya tuh kayak banyak sekali aktivitas di luar. Entah aktivitas apa, yang jelas aktivitas metafisika. Sesuatu yang tidak terlihat tapi terasa kehadirannya. Jadi kita perlu kebijaksanaan di sini. Contoh adalah kalau kita mau lihat kuping. Siapa yang bisa lihat kuping? Ya, nggak bisa kan kita lihat kuping kita, tapi kalau kita raba kan ada. Ya, mungkin logikanya seperti itu. Ya, sesuatu itu ada, tapi mata kita nggak bisa lihat. Gitu. Tetapi ada, tinggal kita bijaksana aja nih. Mau nggak menggunakan logika kita dengan logika keilmuan kita dan logika keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk melihat situasi dan keadaan kita di dalam kondisi yang sedang kita hadapi. Jadi pada saat itu tuh benar-benar aneh. Pokoknya di luar itu di pinggir jalan ramai banget aktivitas. Ya, ini gue pernah cerita tapi gue nggak detailing. Gitu. Intinya di luar itu ramai aktivitas seperti orang lalu lalang. Ya, seperti orang lalu lalang biasa nggak jerit-jerit, tapi jumlahnya tuh kayak ribuan orang. Ya, ini pokoknya pernah gue ceritakan tapi nggak detailing gitu. Ini yang gue detailing di sini. Jadi gue ngerasa di luar itu ramai banget. Tambah lagi suasana gangguan anjing. Ini posisi gue ada di Uli Kareng. Uli Kareng itu daerah yang tidak terdampak langsung oleh gelombang tsunami. Bagaimana daerah yang terdampak langsung korban gelombang tsunami dan korban-korban itu betul-betul berserakan di sana. Ini gue 1 kilo atau 2 kilo dari tempat yang terdampak langsung sama gelombang tsunami. Dan di sini nggak ada jenazah, bersih. Yang ada jenazah itu 1 kilo sebelum masuk ke Uli Kareng, yaitu di pinggiran Sungai Krung Aceh, Pantai Perak, depan kantor gubernuran. Ya itu Masjid Raya, itu memang tempatnya jenazah itu. Enggak 1000-2000, teman-teman. Ratusan ribu itu jenazah di situ. Ya.
Ini gue baru di pinggirannya gitu. Jadi ketika itu gue merasa banyak banget aktivitas metafisika itu di luar, wah banyak. Nggak bisa tidur gue, tapi gue diem lah, gengsi lah waktu itu. Ketika sekitar 2-3 jam lah, gue pengen buat kencing tapi gue tahan-tahan kan, karena kita harus turun ke bawah. Gue berpikir kalau gue turun, jangan-jangan Bang Ayu sama keluarganya udah tidur gitu kan. Jadi gue terus terang takut. Takut itu fitrah ya. Bohong kalau ada manusia nggak punya rasa takut, itu nggak mungkin. Cuman lagi-lagi bukan kita yang dikendalikan rasa takut, tapi rasa takutlah yang harus kita kendalikan. Caranya ya ingat Allah sama Rasulullah. Kalau gue simpel karena gue muslim ya. Buat yang non muslim mohon maaf, silakan dengan caranya masing-masing. Kalau pakai cara gue tuh ya itu tadi, ingat Allah dan Rasul. Akhirnya saking udah nggak ketahanan, gue pengen kencing. Bodo amat mau ketemu apa gitu kan, daripada gue ngompol gitu. Gue bangun turun, begitu gue bangun, banyak yang bangun. Mau kemana bang? Mau kencing? Ikut bang. Gue kata lu pada molor gimana gitu kan. Tapi punya perasaan yang sama. Enggak, taunya sama. Mereka tuh takut mau ke kamar mandi. Karena apa? Kebanyakan dari kita bisa dikatakan semuanya itu merasa seperti ada aktivitas metafisika di luar. Dan terasa banget merinding ya. Iya, buat yang ngalamin tentu tahu. Buat yang ada di sana tentu tahu ya. Pasti ngerti nih yang gue ceritain. Iya. Ya buat yang nggak percaya monggo gitu. Tapi ini kan gue bercerita tentang apa yang gue rasakan. Akhirnya kita bangun adalah sekitar 15 orang. Turun tuh ganti-gantian. Bang tungguin bang. Iya udah ganti-gantian lah. Kamar mandinya 2 kan, jadi masuk. Ya, selesai tungguin. Jadi nanti kita naiknya bareng, turun bareng-bareng, naiknya bareng-bareng. Itu ternyata Bang Ayu juga sama keluarganya udah tidur. Itu anjing nggak berhenti bro. Nah karena itu udah menjelang subuh ya, akhirnya kita nggak tidur lagi, kita ngobrol-ngobrol. Nah itu lumayan tuh, rasa merinding agak berkurang. Karena apa? Banyak yang pada bangun udah. Banyak yang pada bangun, tapi ya nggak ngomongin situasi di luar itu, enggak. Cuman kita ngobrol-ngobrol tuh dari mana aja, kenalan gitu. Walaupun sesekali kita ngelirik ke jendela gitu. Ya nggak ada apa-apa waktu itu, nggak ada. Cuman suara anjing tuh nggak berhenti-berhenti. Anjing itu baru berhenti menggonggong setiap hari ya. Selama gua ada di Aceh. Anjing itu akan mulai menggonggong lepas dari jam 9 malam sampai subuh. Itu hampir setiap hari. Bukan hampir, setiap malam. Setiap malam. Nah, jadi malam itu begitu udah agak terang, baru pada tidur tuh. Ya karena malamnya ternyata nggak bisa tidur gitu kan. Kita tidur bangun siang jam 12. Nah, kita nggak bisa langsung turun ke lokasi karena kita harus divaksin atau harus disuntik tetanus. Karena kalau kita tidak disuntik tetanus, dikhawatirkan kita akan terinfeksi oleh kuman yang ada di sana. Karena ini berurusan dengan jenazah ratusan ribu. Akhirnya kita nggak bisa turun. Siang itu kita cuma bisa ngobrol-ngobrol sama keluarganya Bang Ayu ataupun sama para pengungsi yang ada di tempat kita. Ngobrol, sempatlah di sini kita dapat cerita kayak Bang Ayu sendiri, dia memiliki keajaiban dalam artian bukan memiliki keajaiban ya. Jadi dia selamat, entah bagaimana dia bisa selamat karena posisi dia udah tergulung gelombang, tiba-tiba dia merasa ada yang narik tangannya kan. Jadi seperti ada yang narik ke atas. Yang narik dia itu ular. Tetapi setelah dia lihat ternyata bentuknya nenek-nenek gitu kan. Nah, setelah dia ditarik sama ular ke atas, begitu udah dia bisa pegang di permukaan, dia mengambang, yang dia lihat itu bukan ular tapi nenek-nenek. Itu ceritanya Bang Ayu. Belum lagi cerita yang lain-lain gue agak kurang ingat. Ya. Intinya itu semua cerita dari korban yang selamat, nggak ada satupun yang nggak berbau mistis. Pokoknya semuanya non logis. Ya, semua ceritanya itu di luar nalar. Ya, ini nanti baru satu-satu kita bahas. Ini baru Bang Ayu dulu. Dah siang itu kita nggak kemana-mana, ngobrol sambil berusaha cari informasi di Jakarta. Ada nggak nih di antara teman-teman kita di Jakarta yang mau memberikan bantuan tapi secara langsung ke kita, tidak melalui badan-badan lain tapi ke kita, nanti kita salurkan langsung. Nah, itu 2 hari lah kita nggak bisa turun. Itu dapat informasi banyak yang mau ngirim, alhamdulillah. Donasi. Ya donasi. Itu yang ngumpulin temen gua. Nanti kita salurkan langsung. 2 hari kita di Uli Kareng itu nggak kemana-mana. Sampai akhirnya di hari ketiga itu kita baru diberangkatkan ke RS Uza. RS Uza itu salah satu rumah sakit besar di Banda Aceh.
Rumah Sakit Umum Zainal Abidin. Jadi kita dibawa ke sana. Gue sempet nanya kan, emang nggak hancur tuh rumah sakit? Ya terkena dampak, tapi sebagian besar dari alat-alat kesehatannya tuh masih fungsi. Ya, jadi walaupun rumah sakitnya nggak fungsi, tetapi karena itu kan bangunan penting ya, jadi dibersihkan, bangunan yang bisa dibilang prioritas untuk diselamatkan. Nah, hari ketiga itu bangunan itu udah mulai bisa operasi, Nah, itu agak siang lah kita dijemput sama truk, udah bukan elep lagi, pakai truk kita, bak terbuka lah intinya. Ada yang engkel, ada yang bak terbuka. Kebetulan gue dapetnya bak terbuka. Nah, yang tadinya kita cuman bisa ngebayangin waktu malam, kan kita belum tahu ya. Siang itu barulah tidak satupun dari kita yang nggak menangis. Itu sepanjang jalan kiri kanan kita isinya jenazah. Jadi lautan sampah dan jenazah. Tanggal 31 Desember. Itu pertama kali gue lihat kondisi Banda Aceh. Masya Allah. Nggak ada yang kita bisa tawa-tawa tuh nggak ada. Kita nangis, kita diam, ya Allah. Ya sambil kita, kalau gue berselawat ya, apapun itu yang gue baca itu selawat. Jadi gue, Assalamualaikum ila arwahi khususon. Saudara-saudaraku seiman. Saudara-saudaraku Nanggro, Aceh Darussalam. Gue nggak baca apa-apa, tapi gue langsung kirimkan, ya Allah, hamba mohon syafaat kanjeng Nabi. Atau gue langsung kirimkan salawat aja kepada mereka. Gue salawat aja. Gue nggak baca yang lain-lain, karena menurut keyakinan gue berharap mereka semua dapat syafaat kanjeng Nabi. Amin. Sebagaimana gue juga sangat mengharapkan syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gue baca itu aja. Sepanjang perjalanan tuh ya Allah, itu hamparan jenazah. Nah ini gue nggak ceritain juga. Jadi ini siang hari ya, matahari terik-teriknya jam 11. Jadi di antara ribuan lautan jenazah manusia itu, terkadang gue ngeliat ada sesuatu gitu ya. Kayak dia jalan bolak-balik. Kan kita jalannya nggak bisa kencang mobil kan, kita jalan pelan. Itu sampai gue liatin, itu orang ngapain sih bolak-balik di dekat kantong jenazah gitu kan. Apa namanya, itu kantong jenazah dibolak-balik. Gue masih belum mengerti, lewat. Terus begitu gue mau masuk Pantai Perak, kita lewat salah satu jembatan, itu di kali. Ini siang-siang, habis zuhur, matahari masih di atas kepala. Itu di sungai gue lihat ada orang berenang, minggir. Terus terkadang kayak, kan masih banyak tumpukan sampah tuh ya, di bawah jembatan. Itu gue lihat ada orang keluar dari situ terus naik ke jembatan, jalan. Gue pikir semua temen gue lihat gitu kan. Jadi gue nggak ngomong, gue cuma bilang, itu orang ngapain tuh keluar dari tumpukan sampah di kali. Terus jalan ke pinggir, pakaiannya udah robek-robek. Ada yang semit lanjang. Itu gue ngeliat laki-laki pertama, 2 orang anak-anak, terus yang 1 orang itu perempuan setengah baya. Itu jelas ya. Dan gue sama sekali tidak berpikir itu gak, karena tengah hari bolong. Cuman logika gue gini, orang ngapain itu kan bahaya. Karena air masih gede. Air di Sungai Krung Aceh itu masih gede. Masih sangat membahayakan jiwa manusia. Tapi kok dia keluar dari tumpukan sampah itu? Terus minggir, ada duduk, pada merenung gini kan. Lewat tuh. Lewat kantor gubernuran. Terus gua agak lupa jalannya. Masuk kita ke rumah sakit. Di rumah sakit pun, di halaman rumah sakit itu lumpur. Masih segini tebalnya. Sebelum kita nanti masuk ke dalam halaman rumah sakit. Ya istilah di pinggiran jalan itu. Nah di salah satu sudut sebelah kanan itu, gue lagi-lagi ngelihat ada orang ngiterin pohon. Sedangkan area itu berlumpur dan berair gitu. Cuman lagi-lagi waktu itu karena siang, gue berpikir itu orang ngapain sih ngelilingin pohon, dia bolak-balik ya. Udah gue masuk ke dalam rumah sakit, kita divaksin, disuntik ya. Suntik. Itu gue masih nangis, sedih gue melihat betapa dahsyatnya teguran yang diberikan Allah sebagai pelajaran kita sebagai umat untuk introspeksi. Entah ada apa gue nggak tahu ya. Karena hanya Allah yang
memahami peristiwa itu. Jadi selesai, gue baru nanya sama teman gue, lu sepanjang jalan tadi ngelihat ini nggak? Tadi di jembatan tuh ada orang keluar dari sampah. Temen gue bilang, iya nggak, gue lihat tadi. Ini temen yang gue bawa itu ya, gue lihat tadi kayak ibu-ibu ya katanya. Terus ya gue lihat ibu-ibu doang katanya, dia keluar dari sampah. Gue juga lebih bingung kata dia, itu kan sampah di bawah jembatan kata dia. Apa sepadat itu ya diinjek orang bisa nggak apa namanya nggak Jeblos gitu. nggak jeblos gitu ya. Gue juga ngeliatin tuh ibu-ibu jalan, jadi dia keluar dari tumpukan sampah itu, terus dia jalan di atas kayu-kayu itu ke pinggir terus duduk kata dia ngerenung. Loh sama gue yang itu. Terus yang lain enggak, gue cuma liatin dulu. Waktu itu kita berpikir ya orang cuma mikir gini, apa iya ya orang Ngapain gitu. ngapain gitu, apa dia baru selamat apa lagi nyari apa, nggak tahu deh kata temen gue. Ini temen gue detik-detik akhirnya dia jadi mualaf ya. Sebelumnya dia masih ragu, tapi setelah di sini nanti ini detik-detik dia Hijrahnya dia lah. hijrah dari non Islam menjadi Muslim. Waktu itu dia udah mulai. Jadi gue tanya sama dia cuma ngeliat satu orang, terus gue tanya tuh di samping itu di pohon itu lu lihat. Nah dia nggak ngeliat. Nah di sini gue baru kemungkinan besar gue doang nih yang lihat, karena begitu gue keluar masih di lokasi yang sama, itu gue lihat orang yang sama dia bergerak ngiterin pohon. Dalam hati gue langsung assalamualaikum illa arwah khususon saudaraku Fulan bin Fulan al-Fatihah. Terus gue langsung ya Allah mohon syafaat kanjeng Nabi. Terus gue selawat gue kirimkan wahai saudaraku Fulan bin Fulan, gue selawatan. Orang itu berhenti ngiter ngelihat ke gue senyum. Saat itu gue masih belum tahu apa artinya, apa maknanya, kenapa bisa seperti itu. Gue balas lagi senyum. Terus dia ngeliatin gue sambil senyum, manggil gitu kan. Gue bilang, ayah nanti lah bang, gue bilang gitu. Kaget nih temen gue, ngomong siapa? Gue baru nggak kan, wah ini berarti nggak lihat nih, gue bilang. Ada, gue bilang kayak gitu. Emang gue belum paham waktu itu karena memang baru turun gitu ya. Begitu sampai ke jembatan, karena mungkin sebelumnya kita udah berdoa ya, itu gue si temen gue ya sebut aja namanya Lando, langsung colek gue. Dia kan manggil gue nge, itu ibu-ibu yang tadi masih ada kata dia di pinggir sungai duduk lagi merenung. Serius lu? Gue juga lihat masalah, gue bilang kayak gitu. Wah ngapain ya? Udah tenang, gue bilang. Udah nih kayaknya lain, gue bilang kayak gitu. Gue udah mulai enggak nih karena gue cepet tanggap kan. Udah kirimin doa aja pakai doa lu, gue bilang kayak gitu. Karena waktu itu dia masih belum. Cuman dia bilang mending gue kirimin salawat aja. Nggak apa-apa kan kata dia. Oh nggak apa-apa, gue bilang silakan. Walaupun gue kan non muslim, nggak apa-apa baca aja bebas. Oh ini rahmatan lil alamin. Rasulullah tuh buat seluruh umat manusia. Apapun agamanya, kalau mau baca selawat itu bebas aja. Akhirnya dia lebih memilih membaca selawat dikirimkan kepada si Fulan binti Fulan ini. Terus sama nih, pola pandang gue sama. Jadi si ibu-ibu tuh diri manggil. Waktu itu kita, ya ibu gitu, masih belum paham cuman gini. Yang lainnya teman-teman gue udah mulai ngeliatin, aneh kan kita mulai. Nah sementara teman gue cuma lihat itu, gue lihat yang lain di sisi sungai sebelah lain sama, juga pada berdiri, liatin gue. Di sini gue langsung nggak, gue jadi mata ini ngelihat, gue coba pakai mata yang satu lagi nih, mata yang tidak terlihat, tetapi terkadang dia mampu melihat sesuatu tuh jauh lebih jernih, jauh lebih dalam, dan jauh lebih menyentuh apa? Mata hati. Gue coba ngeliat pakai itu, gue berselawat, ya Allah, saya nggak bisa apa-apa, saya tidak bisa melihat apa-apa ya Allah. Engkaulah yang maha melihat, baik yang terlihat maupun tidak terlihat oleh makhluk-makhlukmu. Gue baca selawat langsung, ya Allah, mohon syafaat kanjeng Nabi. Langsung gue selawat. Salamun ala Muhammadin fil alamin, ya Sayyidi ya Rasulullah. 3 kali atau berapa kali baru kesadaran air mata, oh ternyata something, mereka bukan orang seperti kita. Udah waktu itu gue masih belum paham kenapa dipanggil. Jadi waktu itu gue cuma minta maaf ya nanti gitu. Ya pak ya cuma gitu-gitu doang kan. Udah balik, terus gue lewat lagi salah satu tumpukan jenazah,
Yang pertama kali gue lihat itu laki-laki. Tetapi sekarang posisi dia tidak ada kepalanya. Jadi dia bolak-balik seperti mencari sesuatu tuh. Ya, jadi dia jalan kira-kira 50 meter ke arah pinggir sungai. Terus balik lagi ke tumpukan kantong jenazah. Lari lagi ke pinggir sungai, balik lagi ke arah tumpukan jenazah. Saat itu demi Allah gue masih belum paham apa. Ya, gue baru paham nanti setelah 3 hari gue turun dan langsung kontak dengan jenazah. Udah gue balik, gue masih kepikiran tuh orang kenapa ya? Kok ke kantong jenazah, terus ke pinggir kali yang banyak sampah. Ke kantong jenazah, ke pinggir kali lagi yang banyak tumpukan sampah, kayu-kayu segala macam, lumpur gitu. Udah, kita masuk ke base camp, istirahat, ngobrol-ngobrol. Ya kita serius lah ngobrol. Akhirnya lupa tuh kejadian itu. Menjelang maghrib, suasana yang tadinya ceria itu udah mulai tegang biasanya. Karena ya seperti itu tadi. Lepas matahari tenggelam meninggalkan bumi berganti dengan gelap, maka hawa-hawa yang tajam itu mulai datang lagi. Paling ekstrim maghrib. Setelah maghrib itu reda, nanti sekitar jam 9 malam sangat ekstrim. Nah, hawanya itu benar-benar tajam. Jadi karena udah menjelang maghrib, kita udah pada di dalam tuh. Ya, paling nongkrong cuma di depan ruko. Karena ruko itu persis pinggir jalan dan di depannya itu ada pohon asem yang dipeluk sama 5 orang. Segede gaban. Ya, bukan kejadian horor aja, mungkin itu pohon udah horor gitu kan ya. Ditambah lagi nih habis ada kejadian dahsyat. Justru kita malah nggak kepikiran tuh, andai di pohon asem itu ada segala macamnya bodo amat. Justru hawa yang datang itu bukan dari situ. Lagi-lagi setelah maghrib mulai terasa, habis badal isya baru. Ini nggak cuman gua, jadi mulailah anak orang-orang tuh 1-2, nggak bersamaan ya. Jadi di antara misalnya gua nongkrong 7 orang, 8 orang, itu nggak semuanya bilang lu ngerasain ya? Enggak, itu ganti-gantian. Ya kadang ada juga yang bersamaan, tapi lebih banyak itu ganti-gantian itu. Ya gue lupa urutannya siapa aja, yang jelas gue, Lando, Pakong, siapa lagi lah gue lupa namanya, itu banyak. Ada bawa-bapak juga. Kadang-kadang kayak ada yang lewat ya. Masa Pak? Iya, saya nggak rasa gitu. Ntar giliran udah berapa lama kita habis lagi ngobrol, nggak lama gue. Iya bener gak ada yang lewat. Enggak mas. Enggak, kamu kali. Nah jadi sering tuh kejadian-kejadian kayak gitu. Nah di sini kalau habis isya itu masih belum ada anjing, sampai jam 8 tuh belum menggonggong. Tapi nanti kalau udah jam 9 malam kita juga udah mulai bergeser. Jarang tuh orang berani nongkrong di luar beneran. Gila kali ya. Ngeri bener, hawanya tuh mencekam. Betul mencekam. Jadi kita udah masuk ke dalam, udah tutup ruko. Ya di dalam itu cuma pakai lampu sentir kan. Lampu sentir ya, ada yang bawa pencahayaan lewat listrik lah ada. Kita di dalam ngobrol. Nah, nggak lama ada yang nyeletuk, mulai nih. Karena kan kemarin kan ramainya begitu udah tengah malam kita ya. Jadi malam itu tiba-tiba ada yang nyeletuk, mungkin dia juga nggak sengaja, gue lupa. Mulai nih. Bener aja, nggak lama selesai dia ngomong, kira-kira jam 9 lewat berapa menit lah. Anjing pertama, wuk. Wah rame tuh, nggak tahu berapa puluh anjing. Begitu ada satu yang yang lain lu bayangin, jadi segitu banyaknya anjing, gonggongnya kompak dan dia itu kompak. Wah mulai kan kata anak-anak, tuh kan mulai. Wah bener nih, jangan-jangan tiap jam segini nih. Ya waktu itu kan baru malam kedua gitu ya. Tapi feeling tuh udah main. Rame nih bentar lagi. Dan malam itu kita nggak ngerasa semua di luar itu rame. Seperti ada lalu lintas manusia yang berjalan kaki ataupun lari-lari. Kadang kedengerannya panik. Ya. Kadang kedengerannya ngobrol. Kadang kedengerannya ngejerit. Kadang kedengerannya minta tolong. Ini suara ini silih berganti. Tetapi tidak semuanya, kadang bareng dengernya, kadang beda-beda. Biasanya paginya kita baru cerita gitu ya. Nah ini gue bercerita versi gue. Karena dari teman-teman yang lain tentunya nanti penyampaiannya berbeda. Versi yang berbeda juga ya. Ini versi gue. Nah, jadi malam itu biasalah
Kalau udah mulai ramai kayak gitu, kita mulai menyibukkan diri, ngobrol lah. Gue ngobrol lagi sama Bang Ayu. Kata Bang Ayu, biasa itu katanya. Namanya juga ada kejadian yang luar biasa. Tentunya juga ada peristiwa-peristiwa luar biasa. Dalam arti tanda kutip. Bang Ayu ngomong, itu di sini apa disebutnya gue lupa ya. Menurut bahasa Acehnya. Udahlah, banyak-banyak zikir sama selawat lah kata dia. Ya udahlah, kita zikir lah Bang katanya, sambil ngopi zikir. Jam mana ini kita ini sudah dapat bencana luar biasa nih kata dia. Ya untunglah Allah masih kasih selamat. Intinya ngobrol-ngobrol kayak gitu ngilangin nuansa yang mengerikan gitu kan. Sampai jam 11 malam itu gue inget itu nggak ada apa-apa. Tetapi lewat jam 11 ketika kita udah mulai selonjoran ya. Selonjoran, siap-siap untuk rebahan gitu kan. Wah. Tiba-tiba ada suara. Wah. Terus pakai bahasa daerah setempat ya, pakai bahasa Aceh. Pokoknya artinya tuh sakit. Terus minta tolong. Ya kadang-kadang pakai bahasa Indonesia. Tolong. Wah, mengkeret itu gua pikir gua doang kan. Tiba-tiba Bang Ayu pucet. Kita merapat tuh. Si Lando yang agak jauh merapat. Dengar nggak? Dengar. Kenceng banget suaranya. Suara apa? Gue suara bocah. Lu? Gue suara bokap gitu. Gue suara nenek-nenek. Itu suaranya sama, tolong. Tapi masing-masing orang yang dengar suara tolong ini ada yang mendeskripsikan suara laki-laki, suara anak-anak, laki-laki atau perempuan, ataupun suara wanita dewasa, laki-laki dewasa. Jadi bareng dengar suara tolong, tapi masing-masing beda. Gitu. Bedanya yaitu tadi berdasarkan gender sama usia. Padahal sama gitu. Nah ini terasa mengkeret kita tuh tidur bareng. Nggak tidur, cuman karena udah ngantuk ya berusaha merem-meremin aja, berusaha merem-meremin mata. Itu suara anjing itu kan tadinya agak jauh ya. Itu tiba-tiba di depan ruko kita. Itu ada sekitar 10 anjing mungkin. Guk. Makin mengkeret kita. Ingat banget gue itu. Temen gue nih samping percis. Waktu itu dia betul-betul belum muslim. Masih belum meninggalkan agama lamanya. Dia selawatan kenceng banget nih. Gue inget banget. Gue inget selawat dia selawat Badar. Karena yang dia bisa selawat Badar gitu. Karena dia nanya sama gue, silakan mau selawat apa juga boleh. Gue inget sholatullah. Lebih familiar. Iya. Ya. Karena yang penting dia seneng aja. Gue bilang, ini anak selawatan gitu kan. Jadi ngingetin gue gitu. Gue juga ikut selawatan. Tegang gitu. Karena suara jeritan, suara orang ngobrol itu ada semua. Itu malam mungkin sampai sekitar jam 2 malam. Suara itu silih berganti diselingi oleh suara anjing yang menggonggong. Jadi lu bisa bayangin betapa tegangnya kita pada saat itu. Ya, gue bener-bener tegang, super tegang itu. Nah, kira-kira jam 2 malam mulai berkurang tuh. Suara anjing mulai berkurang. Ganti sama suara kodok. Kung. Nah gitu lah. Nah di antara suara-suara kodok itu sesekali ada. Tolong. Sakit. Tapi nggak sesering waktu sama anjing. Kalau sama anjing tuh riuh banget. Jadi antara suara anjing sama teriakan minta tolong atau teriakan kesakitan atau teriakan apalah pakai bahasa Aceh itu sering banget. Volumenya bisa dikatakan betul-betul sering. Tapi pas suara kodok ini nggak terlalu. Jadi sesekali aja tuh. Nah terakhir suara itu menjelang badal subuh, azan subuh itu baru hilang semua suara yang mengiringi malam kita. Dan seperti biasa, habis sholat subuh baru kita baru pada bisa tidur. Enggak cerita dulu, molor dulu, orang susah tidur kan. Tidur lah tuh, habis sholat subuh tuh tidur semua. Bangun-bangun sekitar jam 9 atau jam 10 lah, baru cerita. Semalam gimana gitu, begini. Wah seru lah, gila itu, pokoknya keren, ya keren banget. Ya, karena kita udah divaksin, karena kita udah disuntik tetanus. Jadi hari itu kita sudah bisa untuk turun sama jenazah ke lapangan untuk kontak sama jenazah. Tetapi posisinya pun di absen. Siapa yang mau turun, siapa yang enggak gitu. Jadi kita dikondisikan bagi yang belum siap nggak apa-apa ngurusin base camp nih. Ya mungkin nanti ada bala bantuan masuk, dia ngatur. Baik yang untuk kita ataupun untuk pengungsi. Jadi diatur dah tuh untuk bagian administrasinya, bagian yang ngurusin base camp dan juga orang-orang yang turun ke lapangan. Nah, saat itu
gue terpilih atau mengajukan diri sebagai orang yang turun ke lapangan. Nah di sini sekitar jam 11 jam 10 ya, kita udah siap pakai sarung tangan. Terus baju yang kita pakai untuk turun ke lapangan itu khusus. Jadi siang itu sekitar jam 10 mulailah kita pakai sarung tangan, terus dikasih cadangan sarung tangan, dikasih alkohol 90%, satu orang satu botol, kasih Pocari Sweat, sama makanan lapangan Ransum TNI. Dah, satu orang megang semua, taruh di tas kita masing-masing. Kita pakai tangan panjang, warna orange, SAR. Dan baju itu kita dikasih banyak ya. Jadi kalau bisa sekali pakai buang. Tapi ternyata nanti nggak jadi tuh, karena kita disediain antiseptik untuk nyuci pakaian itu. Nanti Cara cucinya ya? Ya, dikasih tahu nanti. Tapi pada waktu itu belum dikasih tahu. Kita pakai. Udah masker udah siap, satu orang megang masker, alkohol udah siap, baru kita naik ke mobil bak terbuka. Mulailah kita operasi pertama kali ke Kampung Mulia.